Hari Jumat itu, Mak, hari yang ditunggu-tunggu itu, calon suaminya Ragil nggak datang. Nggak datang, Mak, nggak datang. Kemudian dimaafkan atau enggak, kata Ragil, aku harus minta maaf. Adalah kewajibanku untuk minta maaf. Dimaafkan atau enggak, katanya. Assalamualaikum. Halo, Mak. Apa kabar? Kami mau cerita ya, Mak. Siapa yang cerita? Mak Dinda lah. Oke. Halo, Mak. Kali ini kisah tentang si Ragil, anak kelima dari 5 bersaudara. Ragil ini jadi harapan orang tuanya. Orang tuanya pingin kali si Ragil ini jadi guru, tapi bukan guru biasa, guru PNS maksudnya, pegawai negeri sipil. Nah, di kampung-kampung kan, Mak, anak-anak itu kalau disekolahkan jadi pegawai negeri itu cita-cita orang tuanya. Pingin kali orang tuanya anaknya jadi pegawai negeri, apapun lah, guru pun jadilah, pokoknya pegawai negeri gitu kan. Karena kan pegawai negeri jelas ya, Mak ya, masa depannya ditanggung sama negara kan, Mak. Gaji bulanan ditanggung sama negara, pensiun ditanggung negara, aman masa depan, ya kan, Mak? Disekolahkanlah si Ragil ini di sekolah ilmu keguruan di kota, jauh dari kampungnya. Koslah si Ragil ini di kota, ya kan, Mak? Karena jauh dari rumahnya. Kuliah dia 4 tahun selesai jadi sarjana. Setelah si Ragil ini jadi sarjana, kondurilah orang tuanya, Mak, syukuran sambil mendoakan supaya Ragil bisa masuk testing ujian pegawai negeri dan lulus. Gitulah ya kan. Biasa kan, Mak, di kampung syukuran kalau anaknya lulus kuliah, apalagi mau melepas anaknya melamar menjadi pegawai negeri. Tiba-tiba kan, Mak, seminggu setelah syukuran terjadilah sebuah malapetaka. Nah, kalau di kampung malapetaka ini, Mak. Apa itu? Si Ragil diketahui hamil. Nah, masalah ini, masalah. Sementara keluarganya nggak tahu siapa pacarnya, siapa laki-laki yang menghamilinya. Karena setahu mereka, waktu Ragil ini kuliah, tekun kali dia kuliah, nggak pernah kedengaran dia main cewek, bercewek gitu sama pacarnya, itu nggak pernah kedengaran. Tiba-tiba setelah selesai dikendurikan, selamatan, dia jadi sarjana pendidikan. Malah ketahuan dia hamil. Kakaknya yang mengetahui kondisi ini marah lama, orang tuanya marah kali, terutama bapaknya. Bapaknya tuh kesel kali, karena dulu bapaknya pengen kali jadi guru, pengen kali jadi pegawai negeri. 5 anaknya, yang 4 berkorban untuk si Ragil. Ngalah anak-anaknya yang 4 nggak sekolah demi si Ragil bisa kuliah. Tiba-tiba setelah jadi sarjana malah hamil, entah siapa lakinya. Wajar kan, Mak, kalau orang tuanya marah. Nah, bapaknya ini pula di rumah itu karakternya otoriter, sangat berkuasa. Biasalah ya, Mak, bapak-bapak patriarki yang merasa semua keputusan rumah tangga, semua keputusan di keluarga ada di tangan bapaknya. Respon bapaknya nggak setuju. Siapapun suami yang menghamili Ragil, bapaknya nggak setuju. Pokoknya Ragil nggak boleh nikah sama laki-laki itu, karena dianggap laki-laki itu nggak betul. Kalau suka sama anaknya jangan sampai dihamili gitulah. Gitu maksudnya. Nggak ada persetujuan atas rencana pernikahan Ragil. Kalau mamanya dan kakak-kakaknya keputusannya ya dinikahkan. Udah hamil mau diapain lagi? Gitu. Lama perdebatannya, lama sekali. Ragil hanya bisa menangis. Dia menceritakan siapa pacar yang menghamilinya. Menurut Ragil memang pacarnya dan mereka suka sama suka. Kenapa selama ini nggak pernah diceritakan, nggak pernah dibuka sama keluarga? Karena Ragil tahu bapaknya nggak akan pernah setuju kalau dia menikah sebelum jadi PNS. Itulah juga orang tua ini kan, Mak. Kadang-kadang ngatur hidup anaknya itu sampai semua mau diatur, sekolahnya, kawinnya.
nikahnya, berumah tangga, semua orang tua yang harus ngatur. Jadi bentuk protes anak-anak gitu, main belakang lah dia, bercewek, hamil. Nah, kalau udah kayak gini, gimana coba Mak? Keempat kakak si Ragil itu berusaha membujuk bapaknya. Begitu juga ibunya, pelan-pelan mereka bilang, gak ada pilihan lain. Semakin lama perutnya si Ragil akan makin besar. Seluruh warga desa ini akan tahu kalau anak mereka hamil, akan bikin malu keluarga, lebih malu lagi. Gitulah mamanya dan 4 kakak Ragil membujuk. Akhirnya disetujuilah dengan catatan setelah menikah pergi jauh-jauh dari rumah ini, kata bapaknya pula. Ragil menerima keputusan bapaknya dengan hati yang lapang. Dengan sangat sedih, keluarga itu mempersiapkanlah pernikahan si Ragil, hanya pernikahan saja. Disepakati hari pernikahan hari Jumat sebelum sholat Jumat. Jadi kira-kira jam 10, jam 11 gitulah ya, sebelum sholat Jumat. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu buat Ragil, hari Jumat, di mana mereka akan menikah, Ragil dan calon suaminya, calon ayah dari bayinya. Ragil berharap hari itu penuh berkah untuk kehidupannya. Hari Jumat itu, Mak, hari yang ditunggu-tunggu itu, calon suaminya Ragil nggak datang. Nggak datang, Mak, nggak datang. Nggak jadilah pernikahan itu dilaksanakan. Gawatnya lagi, Mak, udahlah nggak datang. Tahu nggak, Mak? Kabar yang sampai ke telinga Ragil dan keluarganya, calon suaminya itu ditangkap polisi di Borgol, ditangkap polisi, Mak, dengan tuduhan pencurian. Jadi sebetulnya suaminya udah datang, udah menuju ke rumahnya si Ragil untuk akad nikah, ya kan? Di tengah jalan dicegrek sama polisi, mobilnya di stop. Mobil yang dinaikin sama calon suaminya si Ragil ternyata mobil curian. Semakin murkalah bapak si Ragil itu, Mak. Murka, marah besar dia, Mak. Dibilangnya sama Ragil, ya itu, kenapa bapak nggak setuju itu? Sudah menghamili kau, sekarang ditangkap polisi, maling pula, ya Robi. Gitulah marahnya si bapak. Hari Jumat satu hari itu terjadi huru-hara yang luar biasa. Ragil hanya menangis, masuk ke dalam kamar, mengunci pintu kamar, dan gak keluar-keluar. Besok paginya kan, Mak, Sabtu, hari Sabtu besok pagi, jam 6 pagi, terjadi lagi huru-hara di rumahnya Ragil. Kamar Ragil kosong. Itu kamar pengantin yang disiapkan hari Jumat kan, mau akad nikah. Ternyata akad nikah nggak jadi, bapaknya marah besar. Hari Sabtu, Ragil nggak ditemukan di kamarnya. Minggat dia, Mak. Pergi dia minggat entah kemana. Ramilah, heboh lah si kakak-kakaknya mencari kesana kemari. HP-nya dihubungin, ditelepon, mati HP-nya. Mamanya nangis-nangis. Namanya mama lah ya kan, Mak, ya. Namanya mama lah sama anak. Paling kecil pula anak Ragil. Sedih kali lah mamanya mengetahui anak Ragilnya pagi itu sudah hilang. Rupanya tengah malam dia pergi, minggat dari rumah itu tengah malam. Ada tetangganya yang bilang, katanya dia manggil becak. Keluar dari kampungnya ke kota. Pokoknya hilanglah, hambuslah entah kemana. Bapak si Ragil mana peduli dia. Marahnya udah sampai ke ubun-ubun. Murkanya seorang bapak patriarki yang merasa sangat berkuasa sama anaknya, sama kehidupan anaknya, yang merasa berhak menentukan masa depan anaknya, itu murkanya udah sampai ubun-ubun. Nggak peduli dia, malah dia bilang sama anaknya yang 4, dipanggilnya semua anak perempuannya yang 4. Kau kakaknya, ingat cakap bapak, jangan pernah mencari Ragil kemanapun, biarkan dia pergi. Dia memilih pergi dari rumah ini, artinya dia memilih nggak mau jadi bagian keluarga ini.
berarti dia nggak mau jadi anakku, nggak mau jadi anak mamamu, nggak mau jadi adik-adikmu. Ingat ya, jangan ada satu orang pun yang nyariin kemana Ragil pergi. Ingat, ingat. Udah nampak marah nggak, Mak? Si mama nggak bisa ngomong, nggak kuasa menentang kehendak si bapak. Kayak gitulah, Mak. Sampai 5 tahun akhirnya Ragil menghilang dari keluarga itu. 5 tahun, Mak. Si ibu kurus kering sakit menahan kerinduan kepada anak Ragilnya. Waktu berjalan terus, dalam kurun waktu 5 tahun itu, ternyata Ragil sudah punya 2 anak. Kemudian kan, Mak, nggak ada hujan, nggak ada angin. Setelah 5 tahun hilang dari rumah, minggat, karena nggak jadi nikah dulu itu. Setelah 5 tahun, akhirnya Ragil pulang ke rumahnya. Dibawanya 2 anaknya, yang satu udah 5 tahun, anak pertama, sedang lucu-lucunya, sedang gemes-gemesnya, anak perempuan. Satu lagi masih 2 tahun. Ragil memberanikan diri pulang. Dia ingin minta maaf kepada bapak dan mamanya. Dia menjelaskan bahwa ternyata dulu itu calon suaminya ditangkap polisi karena dia punya usaha rental, rental mobil. Dan usaha jual beli mobil bekas ternyata. Nah, jadi ada seseorang yang jual mobil sama dia. Karena memang pekerjaannya jual beli mobil bekas, dibelinya lah mobil itu kan, Mak. Ternyata mobil itu hasil curian. Ditangkap polisi lah dia, dituduh sebagai penadah, ya kan. Kena lah dia, tapi itu nggak lama, kemudian selesai, beres gitu kan. Nah, Ragil kemudian menyusul dia. Rupanya sih calon suaminya ini adalah orang dari Pekanbaru. Disusullah sama si Ragil. Menikahlah dia di sana di Pekanbaru, menikah dengan wali hakim. Kemudian dimaafkan atau enggak, kata Ragil, aku harus minta maaf. Adalah kewajibanku untuk minta maaf. Dimaafkan atau enggak, katanya. Di luar dugaan, Mak. Si bapak yang udah tua, yang udah sakit-sakitan itu di luar dugaan memaafkan. Ibunya yang udah sakit kontan jadi baik, Mak, sembuh sakitnya. Nah, akhirnya kepulangan Ragil itu disambut dengan sukacita. Kedua orang tuanya memaafkan, kakaknya pun sonang. Bikinlah mereka kenduri, tepung tawar, selamatan. Bahkan si Ragil itu dibikinkan lagi pelaminan, Mak, pelaminan. Didudukkan di pelaminan itu sama suaminya, sama 2 anaknya. Kemudian dia ditepung tawari. Happy ending. Bagaimana komentar Anda, Mak? Ya, memang ya, Mak ya, bagaimanapun anak tetaplah anak, ya kan, Mak? Orang tua mana yang rela kehilangan anaknya? Orang tua mana yang gak mau memaafkan anaknya? Ya kan, Mak? Kasih komentar ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.